Oke, perkenalkan nama saya Jovian Prawira dari kelas XIPS 1 dari absen 10. Sebelumnya saya mohon izin untuk kepada Pak Banu untuk hari ini sekarang saya ingin menjelaskan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, yang pertama dari daftar isi. Dari daftar isi yang di sini yang terdapat ada dari pengertian kebijakan moneter itu apa, kebijakan fiskal itu apa. Terus selanjutnya adalah instrumen kebijakan moneter yang di dalamnya terus terdapat apa aja. Yang ketiga ada instrumen kebijakan fiskal, yang keempat yaitu adalah tujuan umum kebijakan fiskal. Yang kelima itu adalah tujuan khusus kebijakan fiskal. Yang keenam itu ada jenis-jenis apa aja sih kebijakan fiskal itu. Dan yang terakhir itu adalah peran kebijakan fiskal. Sekarang kita masuk ke pengertiannya. Oke, pengertian dari kebijakan moneter yaitu adalah suatu kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Yang selanjutnya itu adalah kebijakan fiskal. Menurut kebijakan fiskal itu apa sih? Ya, itu adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan suatu negara. Selanjutnya kita masuk ke instrumen kebijakan moneter. Jadi instrumen kebijakan moneter ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy. Nah, apa sih itu maksudnya? Yaitu adalah menambah dan menguranginya jumlah uang yang beredar dengan jalan turut serta dalam transaksi jual beli surat berharga. Nah, yang kedua itu adalah kebijakan diskonto atau discount policy. Nah, itu maksudnya apa sih? Yaitu pemerintahan melalui Bank Indonesia menentukan tingkat atau suku bunga kredit terhadap dana yang dipinjam oleh bank-bank umum. Dan yang selanjutnya yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas di bank atau kas ratio policy. Yaitu apabila pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, Bank Indonesia itu dapat mewajibkan bank umum tersebut itu untuk memiliki jumlah decking yang lebih rendah presentasinya. Nah, slide selanjutnya itu adalah instrumen kebijakan fiskal. Nah, instrumen kebijakan fiskal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah sistem perpajakan dengan menaikkan tarif pajak, yaitu pemerintahan bermaksud itu memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Dan yang kedua itu adalah politik anggaran pemerintah, dapat menjalankan politik anggaran baik, anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Dan yang ketiga yaitu adalah pinjaman pemerintah dalam kondisi tertentu, yaitu terutama itu bagi pemerintah yang mengutamakan atau yang mengejar atau yang mementingkan tingkat pertumbuhan perekonomian, maka pemerintah tersebut bisa melakukan dengan cara peminjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara atau SUN. Yang selanjutnya itu adalah tujuan umum kebijakan fiskal. Nah, apa sih tujuan umum dari kebijakan fiskal? Nah, tujuan umumnya itu yang pertama bisa memperbaikinya keadaan dalam perekonomian suatu negara. Nah, hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan atau mengatur konsumsi pemerintah dengan jumlah transfer pemerintah, jumlah pajak yang diterima sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional suatu negara. Dan yang kedua yaitu adalah meningkatkan kesempatan kerja. Jika implementasi adalah dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran, pendapatan dan belanja negara, maka tujuan dari semuanya itu untuk meningkatkan laju investasi, untuk meningkatkan output nasional yang pada akhirnya dapat menyerap kesempatan kerja. Yang selanjutnya itu adalah tujuan khusus kebijakan fiskal. Apa sih tujuan khususnya? Yang pertama itu menjaga kestabilan harga-harga secara umum di suatu negara atau lajunya inflasi di suatu negara. Nah, kenaikan harga atau inflasi suatu harga-harga dalam negara itu cukup berpengaruh bagi kebijakan-kebijakan yang terjadi. Nah, implementasi ini dari kebijakan yang ini itu dengan menetapkan pajak langsung
atau progresif dan pajak komoditas dengan harapan dapat menjaga stabilitasnya harga barang dan dapat menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat. Dan yang kedua itu adalah meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Implementasi dari kebijakan ini yaitu untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat, dan semuanya itu dapat tercipta apabila terinvestasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini yaitu adalah pembiayaan fungsional. Jenis-jenis kebijakan ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintahan ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Pengelolaan anggaran jenis kebijakan fiskal yang disukai karena pengeluaran pemerintahan, perpajakan, dan pinjaman dimaksud untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Yang ketiga yaitu adalah stabilisasi anggaran otomatis, yaitu dengan stabilisasi otomatis pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan atas perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program, dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh atau tujuan kebijakan fiskal tersebut. Yang selanjutnya adalah peran kebijakan fiskal. Nah, peran kebijakan fiskal ini apa sih? Bagi negara maju, peranan kebijakan fiskal pemerintah itu semakin besar dan dalam mekanisme dalam pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksud agar pemerintah lebih mampu mempengaruhi jalannya perekonomian. Dan yang selanjutnya itu adalah sedangkan pada negara berkembang, peranan kebijakan fiskal ini lebih mengarah pada upaya, yaitu untuk meningkatkan suatu investasi melalui capital formation. Selanjutnya, yaitu adalah penutupan, di mana sekian apa yang telah saya bahas, apa yang telah saya berikan. Maaf bila ada pengertian maupun salah penyebutan atau salah kata, atau ada beberapa materi yang kurang saya jelaskan dengan baik. Mohon maaf. Terima kasih.